Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salpe damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Rabu 9 Oktober 2024. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudariku yang terkasih, kala itu Yesus sedang berdoa. Dan setelah ia selesai berdoa, murid-muridnya datang dan meminta kepadanya agar diajar berdoa, seperti Yohanes mengajar para muridnya berdoa. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Jika engkau berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Inilah yang pertama dikatakan Yesus. Artinya kita diminta untuk memuliakan Tuhan. Lalu apakah dengan kita memuliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan bertambah? Tidak. Kita memuliakan Tuhan bukan untuk menambah kemuliaan Tuhan, tapi untuk keselamatan. Ini adalah ungkapan iman kita kepada Bapa bahwa Dialah Tuhan. Ini untuk bekal keselamatan kita. Ini yang disebut iman. Jadi bukan untuk menambah kemuliaan Tuhan, sebab kemuliaan Tuhan telah sempurna, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahi. Bukan dengan pujian kita maka kemuliaan Tuhan bertambah. Tidak. Pujian dan iman kita untuk keselamatan kita. Yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita, kepada para muridnya, dalam doa itu dikatakan, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya adalah kebutuhan jasmani untuk kehidupan kita di dunia ini. Yesus mengajarkan agar kita meminta secukupnya. Kadar cukup bukanlah sesuai dengan takaran kita, tapi takaran Allah kepada kita. Jadi setiap pribadi bagi Allah mempunyai takaran yang berbeda. Allah lah yang menentukan mana yang secukupnya buat kita. Dan dengan harapan, dengan makanan yang secukupnya ini kita hidup dan tahu bersyukur kepada Allah. Sebab saat kita mendapat yang berlebih, kita akan terikat pada harta duniawi yang akan membuat kita jauh dari Allah. Seperti yang dikatakan Yesus, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, mintalah secukupnya agar engkau pun tidak terikat akan hal-hal duniawi yang menjauhkan dirimu dari Allah. Dan poin ketiga, dalam ajaran Yesus dalam berdoa, ampuni dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ampuni dosa kami, sebab kami pun mengampuni. Nah, kita diajak berdoa sambil berikrar, berjanji. Kita meminta pengampunan dengan janji kita juga mengampuni. Di sini ada pesan yang disampaikan Yesus kepada kita. Tidak cukup iman saja, ada perbuatan yang membuat kita untuk diampuni. Kita dituntut untuk berbuat, yaitu perbuatan mengampuni. Setelah kita berbuat mengampuni, kita layak memohon pengampunan. Nah, di sini saudara-saudariku yang terkasih, jelas-jelas Yesus mengajarkan bahwa untuk dapat pengampunan saja pun kita harus lebih dahulu memberi pengampunan, berbuat, bertindak. Tidak cukup hanya mengadakan pujian dan iman, tapi dituntut perbuatan. Artinya, pengampunan yang membawa kita pada keselamatan abadi menuntut perbuatan, yaitu mengampuni yang bersalah kepada kita. Ini jelas mengajarkan kepada kita, keselamatan itu bukan hanya iman, tapi juga menuntut perbuatan. Dan ini perkataan Yesus. Ini bukan perkataan Rasul. Bukan pengajaran dari gereja. Tapi ini sabda Yesus yang tertulis dalam kitab suci. Agar kita juga berbuat untuk mendapat pengampunan.
sebagai jalan untuk keselamatan. Kemudian dalam poin ketiga ini ada bagian tambahannya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita mohon kepada Allah agar kita tidak dibawa ke dalam pencobaan, tidak membiarkan kita dalam pencobaan. Pencobaan itu banyak, dari diri kita sendiri, dari lingkungan, dari masalah hidup. Kita memohon agar kita tidak masuk dalam pencobaan itu yang akan membawa kita jauh dari Allah, jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga dengan doa yang sempurna ini, doa yang diajarkan Yesus ini, kita diajar beriman, kita diajar untuk memohon dan berterima kasih, juga memohon ampun dengan berbuat. Tidak cukup memohon ampun saja, tapi juga dengan perbuatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan renungan harian pada kita hari ini, kita semakin menyadari jalan keselamatan itu harus dipenuhi, diisi dengan iman dan perbuatan agar kita layak untuk mendapat keselamatan. Salpe, Tuhan memberkati.